Baik, sekarang kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu tentunya ini dalam sesi terakhir kita mengenai chemical safety online training ini. Kita masuk pada sesi yang terakhir, yaitu mengenai kesiapsiagaan darurat dan tanggap darurat. Nah, apa yang dimaksud tentunya dalam hal kesiagaan darurat dan tanggap darurat tentunya berkaitan dengan jika terjadi suatu kecelakaan di laboratorium, ataupun sifat-sifat yang tentunya akan membahayakan, maka langkah-langkah cepat ini harus dan tanggap ini harus kita lakukan dengan baik dan benar, ya, agar tentunya risiko-risiko atau bahaya-bahaya kecelakaan ini dapat kita minimalisir dalam hal ini. Nah, tentunya hal yang penting untuk kita perhatikan di sini adalah atasi dan cegah tumpahan bahan kimia. Ya, bagaimana kita mengatasinya? Tentunya hal yang penting bagi kita adalah jangan sentuh bahan kimia yang tumpah. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahan kimia, saya ulangi lagi, bahan kimia memiliki sifat bahaya alamiah, ya, korosif, iritasi, ya, itu contoh-contoh. Jadi jangan sentuh, upayakan jangan sampai kita menyentuh bahan kimia tersebut. Makanya saya katakan jangan sentuh bahan kimia yang tumpah, apapun dia bahan kimia itu, ya. Kemudian jangan menggunakan tisu atau kain untuk membersihkan tumpahan bahan kimia yang berbahaya ini, ya. Kenapa demikian? Tentunya kita tahu kain ataupun tisu ataupun berupa kertas ini jika terkena bahan kimia dia akan hancur, ya, dia akan cepat menyerap dan juga hancur karena kita tahu sifat-sifat bahaya bahan kimia ini yang mampu menghancurkan, ya, bahan-bahan seperti kain maupun tisu. Maka untuk itulah jangan menggunakan tisu ataupun kain dalam hal menangani tumpahan tersebut, ya. Ini penting dalam kita mengatasi dan cegah tumpahan bahan kimia. Lalu bagaimana, ya? Nah, tentunya jika tumpahannya sedikit, ya, kita tentunya setiap laboratorium harus menyediakan minimal pasir, ya. Pasir apa? Pasir yang mungkin bisa kita peroleh yang pasir ada di tepi pantai ataupun pasir yang kondisinya kering atau bahkan mungkin serbuk gergaji, ya. Serbuk kayu dalam hal ini yang tentu kita tahu kalian juga mengenal bahwa serbuk-serbuk gergaji ini mampu menyerap. Untuk itulah maka jika terjadi tumpahan sedikit, maka lakukanlah dengan cara pemberian ataupun menaburkan yang namanya pasir ataupun serbuk-serbuk kayu ini sehingga tumpahan-tumpahan tersebut dapat dilokalisir, ya. Dengan cara apa? Dengan cara proses absorpsi atau penyerapan dari serbuk-serbuk tersebut sehingga memungkinkan tumpahan itu tidak pergi ataupun bergerak kemana-mana sehingga kita bisa mengendalikannya dengan penambahan yang namanya serbuk tadi, ya. Kemudian kalau tumpahannya banyak bagaimana? Ya, tentunya kalau tumpahannya banyak, tentunya kita harus lakukan upaya dini yaitu membendung, ya, lokasi tumpahan agar dia tidak jauh kemana-mana dan juga agar tidak terjadi suatu tumpahan yang lebih lanjut menyebar kemana-mana, ya. Untuk itulah dilakukan proses pembendungan. Nah, dengan cara apa pembendungannya? Sebenarnya banyak cara-caranya, nanti juga pada sesi slide berikutnya akan ditunjukkan, yaitu mengenai bagaimana cara kita membendung tumpahan yang banyak seperti ini. Kemudian awasi orang yang tidak berkepentingan dari lokasi tumpahan atau isolasi daerah berbahaya dan juga dilarang masuk, ya. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama, ya. Dalam jika terjadi suatu tumpahan-tumpahan baik tumpahan sedikit maupun tumpahan banyak, karena kita tahu ya bahan kimia ini memiliki potensi yang bahaya bagi kita, ya. Nah, inilah adalah suatu denah atau gambar, ya, yang menunjukkan bagaimana kondisi keadaan darurat yang perlu kita pahami, yaitu setiap laboratorium sewajarnya dia mempunyai yang namanya denah atau map, ya, di mana kita bisa tahu posisi di mana kita berada, ya, dan kemudian disitulah kita juga bisa mengenal bahwa kemana kita akan melakukan kegiatan langkah darurat jika terjadi kecelakaan, ya. Dan juga di laboratorium ya tentunya memiliki perlengkapan penanganan tumpahan. Apa yang dimaksud perlengkapan penanganan tumpahan bahan kimia ini adalah suatu test kit, suatu alat-alat yang sifatnya cepat untuk mendeteksi. Contohnya tadi saya katakan jika terjadi tumpahan air, maka kita untuk mengetahui apakah dia air atau bukan, atau bahan kimia yang sifatnya berbahaya, maka untuk mengetahui apa sifat asam ataupun sifat basa, maka kalian atau kita semua bisa menggunakan yang namanya kertas lakmus ataupun kertas indikator pH, ya. Jika indikator pH atau kertas lakmus mengalami suatu perubahan, misalnya pH-nya dikatakan asam, maka akan terlihat dengan kertas ataupun indikator asam atau basa ini
akan menunjukkan bahwa dia pada posisi asam ataupun posisi basa melalui perubahan warna yang terjadi. Ya. Dengan kertas indikator ini kita mengetahui bahwa tumpahannya ini adalah berupa cairan kimia yang bersifat asam atau bersifat basa. Ya. Nah tentunya hal lain juga, hal-hal yang kita perlu lakukan juga ada misalnya untuk mengetahui sifat-sifat apakah volatil, mudah menguap atau tidak. Ya, tentunya kalau kita tahu bahwa bahan-bahan kimia ini kita menghirup suatu aroma khusus dan kemudian kita tes dengan indikator kimia baik asam maupun basa negatif, artinya tumpahan itu dimungkinkan bahwa tumpahan itu mengandung senyawa-senyawa kimia organik. Ya, di luar dari asam ataupun basa tadi. Nah, dengan demikian kita bisa menghandle lebih jauh atau langkah-langkah yang kita bisa ambil dengan baik lebih lanjutnya. Nah, kemudian juga di laboratorium kimia tentunya wajib alat-alat K3L ataupun alat-alat safety di laboratorium berupa apa saja, misalnya emergency IWAS jika terjadi tumpahan ataupun jika terjadi kecelakaan yang sifatnya terkena mata, maka IWAS ini bisa berfungsi untuk mencuci mata kita dengan air yang deras, ya kira-kira 15 menit. Itu merupakan langkah awal untuk kita menghindari efek lebih lanjut kalau terjadi yang namanya kecelakaan akibat bahan-bahan kimia seperti asam ataupun basa yang sifatnya korosif tadi. Ya, maka di sini harus tersedia atau di laboratorium khususnya laboratorium kimia harus tersedia yang namanya emergency IWAS. Ataupun jika terkena badan kita atau tubuh kita, maka cepat dengan tanggap darurat kita bisa menggunakan emergency shower, yaitu kucuran air yang deras yang bisa membilas tubuh kita dari kontaminan ataupun pencemar-pencemar bahan kimia yang ada pada tubuh kita jika terjadi kecelakaan. Ya, emergency shower ini adalah untuk membilas atau mengurangi risiko dari kontak dengan bahan kimia. Selain itu, yang penting juga adalah alat pemadam api ringan atau APAR. Ya. Tentu ini harus tersedia di laboratorium jika terjadi kebakaran ataupun kecelakaan kebakaran. Karena kita tahu kecelakaan kebakaran ini pasti dimulai dari api yang kecil, ya, tidak mulai dari api yang besar. Makanya APAR ini penting harus tersedia di laboratorium kita dalam rangka kita mengantisipasi kedaruratan kecelakaan yang terjadi di laboratorium kita. Nah, ini adalah contoh-contoh perlengkapan yang berkaitan dengan tanggap darurat ini adalah perlengkapan K3, kemudian alat pemadam kebakaran, alarm, dan kemudian juga telepon darurat. Jika terjadi sifatnya ada kedaruratan, maka perlu dilakukan kontak ya kepada penanggung jawab ataupun kontak kepada instansi yang terkait dengan pemadaman api, mengingat tentunya kecelakaan ini mungkin bisa membahayakan lebih besar lagi bagi sivitas akademika. Ya, tentunya telepon darurat perlu juga ada di sekitar laboratorium kita. Yang penting juga adalah pintu keluar darurat. Ya, setiap laboratorium harus tersedia pintu keluar darurat yang sifatnya tentunya tidak boleh terhalangi atau tidak boleh dalam keadaan terkunci. Artinya apa? Jika terjadi keadaan darurat, maka sivitas akademika ataupun kita mahasiswa ataupun pekerja yang ada di laboratorium dengan cepat bisa keluar melalui pintu darurat tersebut. Ya. Nah, jika terjadi kecelakaan, tentunya penting untuk kita menyadari, menuliskan, membuat suatu laporan. Untuk apa laporan ini? Untuk kita mengetahui bahwa kecelakaan-kecelakaan yang terjadi sebelumnya disebabkan oleh apa, sehingga menjadikan pelajaran kita untuk menghindarkan atau menanggulangi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi nantinya pada kejadian-kejadian yang berikutnya. Ya, ini sebagai lesson learned dalam hal ini, maka perlu ada laporan. Ya, maka laporkan semua kejadian, ya, kecelakaan, luka, ya, bahkan api atau kebakaran, tumpahan, ya, dan juga kejadian fatal atau nyaris yang bisa menyebabkan kematian. Ya, catat dan ini menjadi rekod dari suatu laporan kejadian kecelakaan. Nah, sebelum meninggalkan laboratorium, jika terjadi kecelakaan bagaimana? Ya, tentunya hal yang terpenting kita tidak boleh menyelamatkan diri dalam pengertian selamat untuk diri sendiri. Ya, safety bukanlah itu yang dimaksud. Safety adalah menyelamatkan diri sendiri dan juga untuk orang lain. Ya, nah untuk itulah utama jika ada gas yang sedang on ataupun bisa dalam keadaan hidup, maka harus kita matikan. Ya. Matikan dengan cara menutup kerannya, dan kemudian jika ada air, matikan keran air. Jika ada listrik yang masih menyala, matikan listrik atau pembangkit tenaganya. Kemudian jika ada aliran vakum, aliran tekanan, dan juga peralatan panas, maka kita perlu lakukan dengan cara mematikannya. Kemudian identifikasi dan kemas limbah serta buang dengan benar jika kita menyangkut adanya suatu limbah. Maka limbah ini memang harus disimpan
sesuai dengan sifat-sifatnya juga ya, yang cair dengan cair, yang asam dengan asam, yang basa dengan basa, dan kemudian yang organik mengandung klor dan tidak mengandung klor itu harus diwadahkan dengan baik, dan tidak boleh limbah ini kita campurkan sembarangan ya. Jadi harus mengacu pada sifat-sifat kimianya ya. Dan kemudian kunci atau keluarkan dan beri tanda peralatan yang rusak ya. Dekontaminasi permukaan area kerja jika terjadi tumpahan ataupun kontaminasi. Kembalikan peralatan perlengkapan yang tidak digunakan ya, dan kemudian tinggalkan jas laboratorium di dalam laboratorium. Memang jas laboratorium tidaklah dipakai untuk kemana-mana ya, dia harus harus tetap di laboratorium. Mengapa demikian? Karena tentunya kalau kita bawa keluar laboratorium, khawatir bahwa jas tersebut sudah terkontaminasi bahan kimia, dan tentunya ini tidak saja membahayakan diri sendiri, tetapi juga akan membahayakan orang lain atau rekan kita ya. Dan bersihkan diri jika terjadi suatu kontak dengan bahan kimia, cuci tangan dan sebagainya ya. Kemudian jika tentunya terkena, tentu tadi sudah saya katakan tergantung apakah mata ataupun tubuh. Nah, kalau mata kembali lagi dengan high wash, kalau tubuh menggunakan shower. Dan terakhir tentunya tutup dan kunci pintu kalau kita meninggalkan laboratorium. Tetapi ketika terjadi kecelakaan, kembali lagi saya katakan, perhatikan hal-hal yang berpotensi risiko lebih besar, yaitu dengan cara memperhatikan apa-apa yang ada di sekitar laboratorium kita. Untuk itulah tadi saya katakan pada awal training ini, saya katakan kenali risiko dan bahaya sebelum Anda bekerja di laboratorium. Nah, tentunya penting juga bagaimana untuk memantapkan dan meyakinkan bahwa kita memang paham tentang safety, bahwa kita memang tanggap dengan keadaan-keadaan yang sifatnya kedaruratan. Untuk itulah penting dilakukan pelatihan-pelatihan minimal dalam 1 semester sekali. Kita perlu melakukan penyegaran-penyegaran pelatihan ini agar kita tidak terlupakan ya. Dimanapun di laboratorium di seluruh dunia, di laboratorium dimanapun diadakan pelatihan-pelatihan, training-training. Walaupun kita memang sudah pernah melakukan itu, tapi yang namanya safety ya itu tidak bisa hanya cukup sekali. Dia harus berulang-ulang, dan tentunya ini dalam rangka meminimalkan risiko bekerja di laboratorium. Maka tentunya penting untuk kita lakukan yang namanya training-training lab safety dalam rangka peningkatan pedulian terhadap keselamatan dan kesehatan bekerja di laboratorium. Nah, terakhir sebelum saya tentunya mengakhiri materi training ini secara online ya, perlu kita camkan bersama, ada suatu kata-kata yang menarik di sini adalah it takes only ya. Hanya, tentunya kita bicara dalam kata hanya ya, yaitu 1 menit ya. 1 minute to write a safety rule ya, hanya 1 menit kita dapat membuat tulisan mengenai aturan safety ya. 1 hour to hold a safety meeting, 1 jam kita bisa melaksanakan suatu meeting tentang safety. 1 week to plan a safety program, 1 minggu kita bisa merancang program safety ini. 1 month to put in operating, 1 bulan kita bisa menerapkannya atau dapat menerapkannya. 1 year to win a safety award, ya tentunya kita juga berharap, bukan hanya karena memang kita berharap itu, tapi mungkin saja ada award yang berkaitan dengan safety ini. 1 tahun kita berusaha untuk mencapaikan itu. 1 lifetime to make a safe worker ya, adalah keinginan kita untuk seumur hidup bahwa pekerja itu selamat dan aman bekerja, dan Anda juga dalam hal ini bekerja di laboratorium tentunya berharap selalu aman dan selamat dalam bekerja di laboratorium seumur hidup tentunya. Nah, tentunya kita juga paham, but it takes only 1 second ya to destroy it all ya nah, dalam ini hanya mengambil 1 detik saja untuk menghancurkan itu semua yang tadi saya katakan dari poin-poin sebelumnya, yaitu melalui kecelakaan di laboratorium. Seperti apa? Nah, inilah yang perlu kita camkan. Ya. Semoga tentunya kami berharap ya apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat dan juga meningkatkan pedulian kita terhadap safety baik di laboratorium maupun di mana kita bekerja. Terima kasih, thank you, dankeschön, selamat bekerja.